Rasi bintang menuntun langkah, setiap zodiak punya cinta dan arah. Dari Aries hingga Pisces di angkasa, mereka bicara lewat rasa. Baik, berjumpa lagi dengan saya di channel Mayang Sunda. Seperti biasa teman-teman, saya akan memberikan pembacaan untuk para zodiak. Mungkin dengan tema untuk energi asmara kamu ya, percintaan kamu. Yang single ataupun juga yang berpasangan. Kita lihat yuk, khususnya di minggu ini ada apa saja dan akan seperti apa. Kemudian energi ini bisa teman-teman rasakan sampai di hari Minggu ya. Minggu malamnya biasanya masih terasa, jadi silahkan dirasa-rasa terlebih dahulu nih. Untuk para zodiak single ataupun couple, tentunya bersama orang-orang yang dekat dengan kamu ya, yang terhubung denganmu, yang berdealing dengan kamu atau bahkan energi pasanganmu. Oke? Namun kembali lagi saya ingatkan pembacaan ini bentuknya general reading ya, untuk pembacaan banyak orang. Jadi silahkan tolong sesuaikan dengan keadaan teman-teman masing-masing, kemudian anggap saja sebagai hiburan. Dan kita langsung saja masuk ke dalam pembacaan untuk zodiak Aquarius ya. Oke Aquarius, kita lihat di sini yuk, ada apa sajakah dan seperti apa nih untuk para Aquarius, khususnya untuk energi percintaan kamu di minggu ini ya, baik untuk para Aquarius single, couple, dengan siapapun kamu terhubung, kamu dekat, kamu berdealing, atau bahkan untuk energi pasanganmu nih, para Aquarius ya. Kita lihat Aquarius, kemudian juga energi ini bisa kamu rasakan sampai hari Minggu malamnya ya. Jadi silahkan dirasa-rasa terlebih dahulu untuk para Aquarius. Kita lihat para Aquarius, ada kartu-kartu apa sajakah di sini untukmu? Untuk Aquarius ini diawali oleh 5 tongkat ya, tapi 5 tongkatmu terjungkir nih, sudah terjungkir Aquarius. Kemudian juga ada Age of Wands ya, ada Age of Wands, ada momentum di sini. Kemudian ada The Hermit, dan juga ada Seven of Wands untuk para Aquarius. Dan kemudian kita lihat ada kartu apa lagi kah? Ada Five of Cups ya untuk Aquarius. Kemudian juga ada si Raja Pedang. Kemudian juga ada Ace of Swords. Dan juga ada Nine of Pentacles. Kemudian juga ada Ten of Swords ya, para Aquarius. Nah, Aquarius 9 kartu sudah saya bukakan untuk para Aquarius ya. Jika saya lihat ini kartu-kartu jelek sudah terjungkir semua. Semoga untuk energi hubungannya para Aquarius ya, baik kamu yang sedang dekat dengan seseorang atau bahkan apalagi kamu yang sudah menikah ya, energinya baik. Ini 5 tongkatmu sudah terjungkir di sini, para Aquarius. Kemudian juga The Hermitmu sudah terjungkir ya. 5 cangkirmu juga sudah terjungkir untuk para Aquarius. Sehingga apa kesimpulannya? Bukan kesimpulan, kita lihat, kita baca di sini. Para Aquarius ya, 5 tongkat yang terjungkir di sini sudah terjungkir. Semoga khususnya dalam energi percintaan kamu di minggu ini, semoga memberikan hasil yang baik ya, terutama untuk urusan cinta nih, para Aquarius. Di sini, kamu bakal bisa ngobrol lagi. Bahkan di sini kamu ngerasa dihargai, ya. Kamu akan ada perasaan dihargai oleh pasangan hidupmu. Kamu akan ada perasaan dihormati gitu ya oleh pasangan hidupmu, oleh kekasih hatimu. Pokoknya untuk hal-hal yang kamu inginkan ya kamu dapat gitu. Untuk para Aquarius ini ya. Nah ini kartu perenungan juga sudah terjungkir ya, berarti menghadirkan energi kesadaran. Ditambah juga saya melihat para Aquarius ini ada apakah ini? Selain kamu itu ngerasa dihargai, ngerasa dihormati oleh si dianya kamu, oleh pasangan hidupmu, oleh kekasih hatimu, ini ada Aquarius juga yang mendapatkan hadiah di sini ya. Kamu juga ada yang diberi hadiah oleh pasangan hidupmu atau bahkan oleh kekasih hatimu, oleh seseorang gitu. Kamu juga ada yang dikasih hadiah ya, sehingga kepada kamunya happy. Namun jika tentang hadiah ya, tentang hadiah, ada yang betul-betul real gitu, kamu dikasih sesuatu
ya, entah itu berupa kado, berupa uang misalnya, atau berupa gift ya. Tetapi di lain sisi, ketika mungkin pasangan hidupmu atau bahkan kekasih hatimu juga berperilaku baik, dari sifat dia baik, dari sikap dia baik, itu juga adalah hadiah ya. Jadi tolong silahkan sesuaikan ya dengan keadaan teman-teman masing-masing nih. Ini kamu bakal happy di sini. Apalagi jika yang dapat hadiah gitu ya, kamu ngerasa dihargai, juga kamu di sini ngerasa happy, dihargai, dihormati oleh pasangan gitu ya. Kepada kamunya bahagia, kepada kamunya happy di sini. Para Aquarius. Kemudian juga apalagi untuk Aquarius yang sudah menikah ya. Apalagi untuk Aquarius yang sudah menikah di minggu ini akan jauh lebih baik daripada minggu kemarin. Para Aquarius. Karena saya melihat semoga ya, karena 5 tongkatmu sudah terjungkir, semoga tidak ada gejolak gitu. Semoga di sini kamu rukun, akur, sentosa saja, damai-damai saja dengan pasangan. Sehingga jika damai, jika baik-baik saja, jika rukun ya bawaannya kamu bakal berduaan terus gitu. Dengan pasangan hidupmu, dengan kekasih hatimu, jadi pengen deket-deketan terus. Pengen menghabiskan waktu terus bawaannya. Jika rukun, akur, aman, sentosa, damai ya untuk para Aquarius nih. Nah kemudian juga untuk para Aquarius ya. Ini jika kita tarik dari energi untuk percintaan kamu, baik para Aquarius single atau bahkan couple, khususnya di minggu ini, para Aquarius ini bisa menghadirkan kesadaran di sini. Pengaruhnya, ya. Energinya paling kuat adalah tentang perubahan, akan ada perubahan, kemudian juga akan ada kesadaran, atau di sini penentuan arah ya dalam cinta. Baik untuk Aquarius single atau bahkan couple, ini energinya. Sehingga bawaannya kepada kamu. Kepada kamunya ya. Kamu mungkin di sini bisa merasakan hal-hal yang tidak terduga. Ya. Dalam hubungan atau dengan seseorang. Tapi ini juga adalah fase yang bisa membuka kejujuran. Kejujuran yang selama ini terpendam gitu. Ya. Apakah di sini para Aquarius jadi ingin jujur, ingin terbuka gitu ya dalam hubungan, dalam kehidupan pernikahan, atau bahkan kepada seseorang kamu akan jujur bahwa selama ini mungkin kamu menyimpan sesuatu ya, atau bahkan untuk hal-hal yang kamu pendam bisa jadi terbuka. Para Aquarius ini. Para Aquarius ya, meskipun di sini menghadirkan fase karma juga di sini. Ini ada fase karma dalam hubungan. Jadi nggak usah aneh jika ada kejadian yang tiba-tiba atau ada pembelajaran emosional ya dalam hubungan dari seseorang gitu, atau bahkan dalam kehidupan pernikahan. Untuk para Aquarius, intinya apa? Intinya di sini cinta bisa mengalami perubahan. Ya, para Aquarius bisa jadi lebih jelas dalam cinta, atau di sini justru berubah arah. Ya. Para Aquarius. Nah kemudian juga kita tarik yang pertama, ini Aquarius single. Ini khususnya untuk para Aquarius single ya. Ini mungkin yang akan terjadi. Para Aquarius. Untuk yang single saya melihat sepertinya akan ada pertemuan yang tidak terduga tapi bermakna. Ya, bisa dari situasi random, atau kamu bakal bisa bertemu dengan orang yang unik. Para Aquarius. Ya, ataukah di sini kamu bisa terhubung dengan seseorang, para Aquarius, ya. Ini jika tentang koneksi cepat tapi penuh tanda tanya, ini kamu bisa dekat dengan seseorang tapi juga bikin kamu mikir gitu, tapi juga bikin kamu berpikir. Kenapa mungkin kamu kuat rasa dengan seseorang ya? Jadi ada rasa. Kenapa terasa kuat ya kamu dengan seseorang gitu, dengan si dia, ketika dekat bisa langsung deket tapi membuat kamu bertanya-tanya terus gitu. Untuk para Aquarius ya. Kemudian juga masih Aquarius yang single, ini kemungkinan hubungan karma juga muncul ya. Ini hubungan karma muncul, salah satunya mungkin ada koneksi dari masa lalu,
Nah, orang dari masa lalu jika muncul lagi, orang ini bisa datang untuk memberi pelajaran penting buat kamu di sini, ya, para Aquarius. Jadi akan ada pembelajaran, akan ada pembelajaran yang bisa kamu ambil jika sosok dari masa lalu muncul, ya, untuk para Aquarius. Soalnya ini paling kuatnya mungkin orang masa lalumu jika muncul ini bisa datang untuk memberi pelajaran penting buat kamu, ya, para Aquarius. Nah, kemudian juga untuk para Aquarius single ini adalah hal-hal yang perlu kamu hati-hati, perlu kamu perhatikan gitu. Untuk para Aquarius single jangan terlalu langsung percaya sepenuhnya terhadap seseorang, ya. Apalagi mungkin orangnya baik gitu. Kemudian juga tolong waspadai hubungan yang terlalu naik turun emosinya. Jika kamu baru dekat dengan orang yang emosian, ini juga mungkin masih perlu kamu waspadai gitu ya, untuk para Aquarius single. Sehingga jika saran, selain harus mewaspadai hubungan yang terlalu naik turun emosinya, atau misalnya kamu terhubung dengan orang-orang yang gede ambek, yang mudah marah, ya itu juga harus dipikirin lagi, ya. Jika kamu baru dekat dengan seseorang, silahkan nikmati saja prosesnya gitu. Tapi kamu juga tetap harus menggunakan logika ya, para Aquarius. Karena jika para Aquarius yang baru dekat dengan seseorang, ini adalah waktu untuk mengenal lebih dalam. Untuk Aquarius single juga sama seperti ini, bukan langsung serius. Harus dikenal dulu lebih dalam ya, para Aquarius nih. Apalagi kamu yang baru dekat dengan seseorang ya, para Aquarius single. Kemudian juga bagaimana jika untuk para Aquarius couple? Jika Aquarius couple di sini, saya melihat yang akan terjadi dalam hubungan, khususnya di minggu ini salah satunya perubahan dalam hubungan. Kamu itu bisa jauh lebih dekat dengan seseorang, bisa jauh lebih terbuka dengan pasangan hidupmu, dengan si dianya kamu. Atau ini mulai terasa ada jarak gitu, ya, untuk para Aquarius. Jadi tolong sesuaikan dengan keadaan teman-teman di sini. Kemudian juga bakal jujur ya. Ini muncul kejujuran yang selama ini kamu pendam kepada pasangan hidupmu, kepada kekasih hatimu. Kamu di sini bisa mengungkapkan perasaanmu yang sebenarnya. Ataukah hal yang lama disimpan ini mulai keluar? Para Aquarius couple yang sudah punya pasangan nih. Kemudian juga ini akan ada ujian ya, antara kebebasan atau komitmen. Sehingga Aquarius yang ingin bebas, ataukah di sini kamu ingin bebas, tapi kamu juga butuh hubungan ya. Kamu itu ingin bebas tapi butuh hubungan. Ini ujian antara kebebasan dan komitmen, para Aquarius. Apalagi Aquarius ini, titik sensitif kamu ini tanggal 16 sampai 18 April. Ini kamu bisa emosian, ya. Titik sensitif kamu 16 April sampai 18 April. Mungkin di sini ada perubahan emosi mendadak gitu ya. Atau ini bisa terjadi konflik jika tidak terkontrol dalam hubungan atau bahkan dalam kehidupan pernikahan untuk para Aquarius. Bahkan juga jika dari saran Aquarius yang berpasangan nih ya, yang sudah punya pasangan, tolong jangan menghindar dari masalah. Kemudian juga harus bisa mengkomunikasikan perasaan kamu dengan jujur, ya. Kemudian ini tentang keseimbangan antara ruang pribadi dan juga kedekatan. Makanya saya bilang Aquarius ini ingin bebas, jadi nggak mau dikekang. Kamu itu ingin bebas tapi ingin punya pasangan, para Aquarius. Kemudian juga untuk para Aquarius, apakah energi ini membawa hubungan karma? Sudah jelas ada ya, salah satunya bisa muncul orang dari masa lalu tapi memberikan pelajaran gitu buat kamu di sini, para Aquarius ya. Dan begitu pun juga di sini ada 5 cangkir yang terjungkir untuk Aquarius. Nah, 5 cangkir yang terjungkir ini sebetulnya ini membawa pengaruh
ujian untuk para Aquarius. Jadi dalam hubunganmu atau bahkan dalam kehidupan percintaan kamu, ini bisa membawa ujian dan juga kedewasaan dalam hubungan gitu. Ya, makanya saya bilang untuk para Aquarius nggak usah aneh jika membawa kejadian yang tidak terduga atau bahkan ilusi. Para Aquarius, ini energi karma kuat dalam cinta. Energi karma ini kuat dalam cinta, sehingga Aquarius ini bakal banyak yang diuji. Diujinya apa saja? Ini yang mana mungkin hubungan nyata, kemudian juga yang mana hubungan yang hanya bersifat sementara. Untuk para Aquarius, artinya jika hubungan kamu kuat, kamu dan seseorang bisa makin jelas dan stabil. Jika hubungan ini adalah hubungan yang tidak pasti, kamu bakal berubah. Dalam hubungan bakal berubah atau berakhir secara sendirinya di sini. Ya. Untuk para Aquarius, ini pengaruh karma gitu. Untuk para Aquarius ini. Kemudian juga untuk para Aquarius ya. Jika kita tarik dari Sun Moon Rising nih, para Aquarius yang tertarik atau yang bisa mendekat ya, khususnya dalam energi percintaan kamu di minggu ini. Untuk para Aquarius, saya melihat di sini ada Gemini ya. Ada Gemini untuk para Aquarius. Jika dengan Gemini, mungkin kamu ketika ngobrol nyambung. Atau ya orang-orang yang akan semakin mendekat ini adalah Gemini. Dari Sun Moon Rising Gemini. Ya, kemudian juga Libra, angin. Libra juga bisa masuk di sini dari Sun Moon Rising Libra. Nah, bersama Libra ini mungkin kamu bakal ngerasa nyaman, agak nyaman di sini untuk para Aquarius, ya. Kemudian juga untuk Aquarius, kemudian juga datang dari Sun Moon Rising Aries, ya. Aries dan Sagittarius. Jika Aries di sini mungkin adalah orang-orang yang berani nih, para Aquariusnya jika Aries yang mendekat atau yang hadir. Jika para Sagittarius, kamu di sini agak tertarik nih kepada para Sagittarius. Entah apakah Sagittarius ini good looking atau ya orangnya cukup menarik. Ini adalah Sun Moon Rising atau para zodiak yang bisa mendekat dalam energi percintaan minggu ini kepada para Aquarius ya di sini. Sehingga kesimpulan untuk energi percintaannya para Aquarius ini baik single atau bahkan couple ya. Jadi di minggu ini adalah fase perubahan. Menghadirkan fase perubahan ya para Aquarius. Bahkan juga ada kejujuran dalam cinta, dalam hubungan, dalam pernikahan. Atau kepada seseorang. Kamu bisa jujur, menghadirkan kejujuran. Meskipun di sini banyak ya, meskipun di sini banyak koneksi unik gitu. Banyak koneksi yang tidak kamu sangka, tidak kamu duga. Hanya saja memang ujiannya dalam hubungan ini ada. Ada ujian dalam hubungan juga ada. Karena di sini membawa energi karma yang kuat untuk para Aquarius. Namun kunci utamanya ini tentang kejujuran sebetulnya ya. Kamu di sini harus berani jujur kepada diri kamu sendiri. Kemudian harus berani menghadapi perubahan gitu ya. Para Aquarius, baik itu single, couple, yang sudah menikah atau bersama seseorang, silahkan. Untuk para Aquarius. Jadi tetap semangat. Dan seperti itu ya bisa saya sampaikan untuk pembacaan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya bisa menyampaikan pembacaan-pembacaan saya berikutnya. Sampai jumpa.